Saudara, sosok IWAS yang kini menjadi tersangka pelecehan seksual di Lombok, Nusa Tenggara Barat kini terus jadi sorotan publik. Kasusnya ramai diperbincangkan dengan menuai tanda tanya besar di masyarakat. Lantaran dengan kondisinya saat ini, rasa-rasanya tudingan yang dialamatkan padanya sulit dipercaya. Namun nyatanya sejak muncul laporan seorang perempuan yang mengaku dilecehkan oleh IWAS dari waktu ke waktu, jumlah korbannya terus bertambah. Lambat laun keraguan khalayak ramai atas ketidakberdayaan IWAS mulai memudar. Di media sosial, satu persatu jejak aktivitas IWAS menjadi viral. IWAS terlihat bisa berkegiatan layaknya orang pada umumnya di tengah keterbatasan yang ada. Dalam satu kesempatan, IWAS terlihat sedang berjoget dengan luasnya bersama dengan penari perempuan. Gestur IWAS kala itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Selain itu beredar pula video IWAS yang tengah bersama dengan teman-temannya. Ramai disebut di dunia maya bahwa ada dugaan IWAS mengonsumsi minuman keras meski belum ada konfirmasi terkait hal itu. IWAS pun terlihat seperti menikmati waktu bersama teman-temannya, bahkan diselingi aksi berjoget. Ya, kita lepas rem tangan ya. Sudah dilepas rem tangan. Kita tahan gas dan tahan remnya sedikit. Sedikit digas. Iya. Dan saudara, dalam kesehariannya IWAS juga diketahui bisa mengendarai motor. Lalu bagaimana caranya? Dalam video yang beredar ini, saudara, tampak ia menunjukkan caranya untuk bisa bermotor walaupun tidak memiliki tangan. IWAS terlihat lincah dan sudah terbiasa mengendarai kendaraan roda 2 itu. Melihat video bermacam aktivitas IWAS ini pun kemudian membuat masyarakat berpikir kembali tentang sosoknya yang ternyata bisa menjalani hari-harinya selayaknya orang lain pada umumnya. Baru-baru ini, rekaman suara yang diduga sebagai IWAS saat mendekati seorang perempuan pun beredar di dunia maya. Laporan rekaman itu diterima oleh Komite Disabilitas Daerah KDD NTB Joko Jumadi. Ada yang sukses, tapi dia lagi diangkut sama orang, dirusak sama seseorang. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya. Itu bawaan dalam dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Iku. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Enggak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Setelah berbagai pro kontra muncul sejak penetapan IWAS sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, polisi akhirnya menggelar rekonstruksi terkait kasus ini. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi tempat kejadian perkara, yakni di Taman Udayana Mataram, Nang Homestay, dan Jalan di Islamic Center Mataram. Rekonstruksi yang dilakukan tim di Treskrimum Polda NTB disaksikan oleh Kompolnas, kuasa hukum, dan pendamping korban. Jumlah adegan pun bertambah seiring dengan jalannya rekonstruksi. Tersangka IWAS dihadirkan dalam rekonstruksi atas kasus dugaan pelecehan seksual berdasarkan laporan korban berinisial AM. Seluruh adegan dalam rekonstruksi ini dilakukan berdasarkan keterangan dari 2 versi, yakni dari korban dan juga dari tersangka. Seluruh adegan dalam rekonstruksi ini akan menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara. Dalam salah satu adegan, tersangka disebut memerintahkan korban untuk membayar uang pada penjaga homestay.
sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Kalau kita mundur ke belakang, saudara, sebelumnya di tanggal 9 Desember atau hari Senin lalu, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual dengan korban yang disebut-sebut mencapai 15 orang ini menjalani pemeriksaan polisi di Mapolda NTB. Dalam proses pemeriksaan, tersangka didampingi oleh ibu, pengacara, dan diawasi oleh Komite Disabilitas Daerah NTB. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya. Sementara dari 15 orang yang diduga menjadi korban, 8 orang diantaranya telah menjalani pemeriksaan. Sudah 2 kali diperiksa polisi, IWAS tetap membantah melakukan pelecehan seksual. Sejak awal ia mengaku heran dirinya mengapa bisa ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Bahkan kini jumlah korban terus bertambah. Meski demikian, polisi menyampaikan bahwa dengan kemampuannya tersangka dinilai bisa mengarahkan korban untuk melakukan yang ia inginkan. Kan pertama satu cewek, yang saya ajak pergi satu cewek, kok ada 2. 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan ketemu itu, ya gitu. Oh, laporan ada 2 korban. Ya itu, ditambahin sama siapa polisinya atau siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu-dulu itu dinyain atau gimana, itu yang saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Yang pertamanya satu laporan ini, yang saya bingungkan mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu. Karena mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacaran ini belum lama terjadi, ya, belum lama hilang, dia ancam ada kalimat seperti itu, dia terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku. Ya, berangkatlah ke salah satu homestay yang memang kendaraan yang digunakan kendaraan korban. Karena memang pelaku tidak membawa kendaraan, tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Nans itu adalah si pelaku. Sementara Koordinator Komite Disabilitas Daerah Joko Jumadi menyebutkan bahwa tersangka ini mampu melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sebelumnya terhadap tersangka dilakukan penilaian personal yang kemudian bisa menjadi salah satu dasar untuk melihat kapabilitas tersangka dalam melakukan suatu hal. Joko pun bilang bahwa posisi Komite Disabilitas Daerah bukan sebagai pembela tersangka, melainkan memastikan hak-hak tersangka yang merupakan penyandang disabilitas terpenuhi. Tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS, memang mampu. Jadi kami juga melakukan, kalau di dalam konteks penanganan kasus kan di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD, itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku memiliki kualifikasi dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap kasus ini sehingga kasus ini tetap berlanjut. Sedangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga sempat melihat penanganan tersangka IWAS dalam kunjungannya ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia meninjau bagaimana proses kolaborasi Komite Disabilitas Daerah dengan Polda NTB. Mensos juga meninjau fasilitas dan penanganan tersangka IWAS. Ia juga memastikan hak-hak tersangka yang merupakan penyandang disabilitas terpenuhi saat dilakukannya pemeriksaan di kantor polisi meski sebagai tersangka. Butuhkan apa, kursi roda atau mungkin juga fasilitas-fasilitas lain seperti toiletnya segala macam, itu kan memerlukan layanan khusus. Jadi yang sifatnya layanan-layanan khusus itu disiapkan semua oleh bapak-bapak kepolisian. Ini penting sekali. Jadi sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa karena hak-haknya sudah dipenuhi.
Di sisi lain, menurut pendamping korban, sejumlah korban merasa terpukul karena bantahan tersangka. Para korban disebut mengalami trauma dan ketakutan hingga akhirnya meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hingga kini, setidaknya ada 5 korban yang meminta perlindungan pada LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Supariyati mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan fasilitas guna memperkuat proses peradilan pidana. Namun, ada sejumlah kendala dalam proses penegakan hukum kasus asusila pemuda disabilitas karena keterangan korban yang belum jadi basis utama. Ditanyakan apakah ada ancaman secara langsung, memang tidak ada ancaman secara langsung, tapi bagaimanapun kan kondisi korban ini masih sangat rentan ya dengan viralnya berita ini dan pro kontra di masyarakat. Jadi bagaimanapun juga korban butuh untuk perlindungan keamanan dan juga secara psikologis perlu dikuatkan seperti itu. Berapa yang minta perlindungan? 5 orang korban dewasa itu. Mereka masih sangat ketakutan untuk kemudian berinteraksi dengan orang di luar tim dan kepolisian atau orang-orang yang memang berwenang untuk proses hukum ini ya gitu. Jadi mereka memang hanya masih berinteraksinya dengan kami saja. Masih panjang perjalanan kasus pelecehan seksual dengan tersangka yang terbilang tak biasa. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti dengan memeriksa tersangka IWAS dan juga para korban. Satu persatu fakta bermunculan meski tersangka hingga kini masih membantah semua tuduhan. Semoga kasus ini segera bisa diselesaikan dengan terang benderang.